hakikatnya gini, urusan pangan itu pada hakikatnya bukan tugas pokok utama TNI atau Polri, tetapi tugas pokok utama dari lembaga atau kementerian sipil atau lembaga sipil seperti kementerian, perdagangan, bulog, tanian lah. Tugas pokok keterlibatan militer atau Polri dalam urusan pangan itu sifatnya situasional ketika pemerintah menganggap isu pangan ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, maka keterlibatan itu dibolehkan dalam tanda kutip. Ini yang dalam literatur studi keamanan itu disebut dengan teori sekuritisasi. Di mana sebuah isu yang bukan isu keamanan bisa menjadi isu keamanan nasional. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan diskursif yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Pemerintah itu memframing, COVID-19 itu dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga politik, stabilitas sosial, dan seterusnya. Begitu juga dengan urusan pangan, kelangkaan beras, harga beras yang naik. Itu bisa jadi konflik. Aktor-aktor negara melalui tindakan diskursif itu mewacanakan melalui konversi pers, pernyataan aktor-aktor negara. Maka isu yang tadinya bukan isu keamanan bisa menjadi keamanan nasional. Ada nggak sih resiko kaitan kewenangannya dengan keterlibatan TNI Polri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan konten kita Pojok RW Sersan 24. Cerita warga, inspirasi kita. Pada kesempatan kali ini kita ngebahas diskusi yang lumayan agak ini juga sebenarnya ini ya. Agak sedikit. Tapi nggak apa, kita sebagai masyarakat gitu ya memposisikan kita pengen tahu intinya, bertanya kaitan tentang program pemerintah yang ini penting juga untuk jangka panjang. Ketahanan pangan nasional, yang mana itu merupakan impres ya. Instruksi Presiden. Kenapa kita angkat kali ini topik itu yang kebetulan memang saat ini bersebelahan dengan lahan tempat tinggal kita, akan diadakan acara peresmian lahan kaitan dengan ketahanan pangan gitu. Yang mana banyak warga juga nanya, kok melibatkan aparat dari TNI dan Polri tentang ketahanan pangan ini. Nah, ini kebetulan pemirsa kita hadirkan Pak Ali Asgor yang kebetulan juga ketua RT di wilayah kita, yang mana beliau backgroundnya dengan disiplin ilmu politik, hukum, dan keamanan. Nah, nanti kita bisa sama-sama gali ya Pak RW, Mas Jarudin, dari sudut pandang pemahaman Pak Ali Asgor yang memang punya disiplin ilmu tentang politik, hukum, keamanan. Nah, pertanyaannya gini Pak Ali, seberapa urgensinya tentang program ketahanan pangan ini melibatkan TNI Polri? Pak Ali coba kasih pemahaman ke kita semua. Ini disclaimer ya pemirsa ya, bahwa kita bukan tujuannya untuk mengkritisi ataupun menyudutkan aparat TNI Polri, tapi lebih mengedukasi. Nggak mungkin kita kritisi, yang kita juga kurang paham nih dia. Hal ini kan sektor ini kan gitu. Ya, kita hanya bertanya, pengen tahu gitu kan. Yang mudah-mudahan dari narasumber yang hadir saat ini, Pak Ali Asgor bisa menjelaskan nih, seperti apa sih aturannya dan prosedurnya gitu Pak. Oke, terima kasih. Kalau kita bicara soal tadi yang disampaikan di pengantar oleh host,
kita memang banyak warga sih bertanya-tanya, kenapa kok urusan pangan itu melibatkan instrumen TNI, instrumen militer, atau kepolisian. Sebenarnya tugas TNI dan Polri itu apa sih? Itu kan pertanyaan dasar yang harus kita jelaskan terlebih dahulu. Sehingga warga itu bisa memahami secara komprehensif. Dan pada batas apa TNI dan Polri itu harus terlibat dalam urusan seperti itu. Oke. Jadi kalau kita bicara mengenai apa sih tugas TNI dan Polri, kita bicara pada norma hukumnya dulu. Nah, TNI dan Polri itu kan sebagai alat negara. Nah, di dalam konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar dan diperjelas di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 bahwa fungsi TNI itu fungsi pertahanan negara. Artinya gini, fungsi pertahanan negara itu, TNI itu menjadi alat negara yang punya tugas pokok utama untuk menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Terus tugas pokok utamanya TNI. Nah, ancaman eksternal itu apa? Ancaman militer dari negara lain. Nah, ini tugas pokok utama TNI yang diatur di dalam konstitusi pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, kemudian diperjelas di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004. Itu tugas pokok utama TNI itu adalah fungsi pertahanan negara. Sementara itu, kalau kita bicara mengenai tugas pokok institusi Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka di dalam konstitusi dan diperjelas di dalam Undang-Undang Kepolisian tahun 2002 itu, tugas pokok utama polisi itu adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Nah, dalam konteks tugas Polri tersebut, sebenarnya Polri itu alat negara yang dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang bersifat internal. Nah, ini bedanya antara TNI dan Polri. Kalau TNI, tadi saya katakan menghadapi ancaman eksternal. Ancaman eksternal itu apa? Ancaman militer dari negara lain. Sementara kalau Polri itu menghadapi ancaman internal. Ancaman internal itu apa sih contohnya? Misalnya gangguan kamtipmas, paratis, tawuran, kemudian begal motor, penyakit masyarakat. Ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Kepolisian, fungsi pertama dan utama dari kepolisian itu sebenarnya bukan penegakan hukum, Bang Erwin. Karena tugas pertamanya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta baru penegakan hukum. Jadi tugas pokok utamanya itu bukan penegakan hukum, tapi fungsi-fungsi apa yang disebut dengan preemptif, preventif, memelihara keamanan, penegakan hukum, baru penegakan hukum. Jadi fungsi penegakan hukum kalau kita lihat di frase pasal undang-undang tersebut, itu fungsi frase ketiga, pemeliharaan keamanan yang pertama, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Nah, jadi itu tugas pokok utama dari institusi TNI maupun institusi Polri. Iya, itu kaitan standar aturannya gitu ya, Pak Ali ya, berdasarkan undang-undang. Nah, tujuan menurut Pak Ali nih, analisa Pak Ali, tujuan penerapan melibatkan TNI Polri yang mana memang notabene itu adalah alat negara. Sebenarnya apa sih? Apa karena ada ketidakpercayaan ke sipil tentang impres ini, karena misalkan khawatir rentan dengan penyelewengan atau miskoordinasi atau gimana? Itu menurut Pak Ali gimana? Nah, ya tadi kan sudah saya jelaskan secara formal tugas pokok TNI maupun Polri itu tidak mengurusi pangan. Tetapi ketika negara, dalam hal ini pemerintah,
menganggap pangan itu mengalami gangguan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, maka pada situasi semacam ini itu keterlibatan militer dan Polri itu dibolehkan dalam Sebagai tanda alat kutip. negara. Ya, dalam tanda kutip dibolehkan dengan beberapa syarat tertentu. Ya. Jadi gini, negara itu bisa menganggap sebuah isu yang awalnya bukan isu keamanan nasional bisa menjadi isu keamanan nasional. Walaupun itu soal pangan, Walaupun soal pangan. berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Pangan, misalnya isu pangan itu kan hari ini apa? Misalnya harga beras naik. Iya. Volatilitas harga beras, distribusi beras yang langka, itu kan isu pangan. Iya. Tapi pemerintah bisa menjadikan isu pangan ini menjadi isu keamanan. Iya. Contoh lain, belum lama kemarin COVID-19. COVID-19 kan isu kesehatan, isu penyakit. Tapi kemudian pemerintah menjadikan COVID itu sebagai isu keamanan nasional. Makanya melibatkan alat negara. Alat negara semacam Polri atau TNI. TNI. Oh. Karena hakikatnya gini, urusan pangan itu pada hakikatnya bukan tugas pokok utama TNI atau Polri, tetapi tugas pokok utama dari lembaga atau kementerian sipil atau lembaga sipil seperti kementerian, perdagangan, bulog, pertanian lah. Tugas pokok keterlibatan militer atau Polri dalam urusan pangan itu sifatnya situasional ketika pemerintah menganggap isu pangan ini dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, maka keterlibatan itu dibolehkan dalam tanda kutip. Yeah. Ini yang dalam literatur studi keamanan itu disebut dengan teori sekuritisasi. Yeah. Di mana sebuah isu yang bukan isu keamanan bisa menjadi isu keamanan nasional. Dengan cara apa? Dengan cara tindakan diskursif yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah. Yeah. Pemerintah itu memframing, COVID-19 itu dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga politik, stabilitas sosial, dan seterusnya. Begitu juga dengan urusan pangan, kelangkaan beras, harga beras yang naik. Itu kan bisa jadi konflik. Aktor-aktor negara melalui tindakan diskursif itu mewacanakan melalui konferensi pers, pernyataan aktor-aktor negara. Maka isu yang tadinya bukan isu keamanan bisa menjadi keamanan nasional. Ada nggak contoh sepengetahuan Pak Ali dari negara lain yang sudah menerapkan aparatur negaranya, walaupun misalkan tadi ada standar yang sudah diatur sebelumnya berupa undang-undang tentang tupoksi, tugas pokok fungsi aparatur negara itu. Tapi dalam keadaan darurat tadi, itu bisa aja ada kewenangan destruktif tadi dari pemerintah untuk melibatkan aparat negaranya. Iya. Ada nggak contoh negara lain yang menerapkan hal seperti itu? Setahu saya, negara seperti Bangladesh dan negara di Afrika seperti Ghana itu pernah menerapkan kebijakan yang serupa, melibatkan instrumen militer untuk mengawal program swasembada pangan. Krisis pangan saat itu di Bangladesh, di negara Afrika, melibatkan unsur militer. Kenapa harus militer sih? Kenapa nggak kementerian lain? Jadi gini, di dalam sistem dalam pemerintahan yang demokrasi, prasyarat pemerintahan demokrasi itu kan meminimalisir peran militer. Tapi keterlibatan militer itu dibolehkan ketika seperti kasus di Bangladesh, Ghana itu lembaga sipil itu tidak cukup punya kemampuan, sehingga dilibatkanlah instrumen militer. Kenapa harus militer? Karena militer itu punya doktrin komando, hierarki yang komando teritorial, sehingga lebih mudah untuk dimobilisasi, lebih mudah digerakkan dibandingkan institusi sipil. Karena institusi sipil itu beda pendapat bisa berubah
petanya ruwet. Iya. Tapi kalau di dalam TNI yang profesional itu ya TNI yang berdasarkan sistem komando. Setiap prajurit tidak boleh mengambil sebuah tindakan tanpa ada perintah pimpinan. Nah, komando ini juga hal yang membedakan dari doktrin militer maupun Polri. Kalau Polri itu doktrinnya apa? Kewenangan diskresi. Iya. Diskresi kepolisian itu apa? Seorang anggota polisi bisa mengambil tindakan tanpa harus menunggu perintah pimpinannya. Iya. Punya kewenangan. Punya kewenangan. Walaupun pangkatnya paling rendah. Paling rendah, misalnya ketika polisi dihadapkan pada situasi ancaman, Iya. dia dibegal motor nih. Iya. Seorang anggota polisi bisa mengambil tindakan untuk menembak. Iya. Tanpa Tanpa harus minta izin pimpinan. Nah, ini berbeda dengan TNI. militer. Iya. Kalau kita lihat film-film kolosal, prajurit di lapangan itu tidak boleh menembak kalau tidak ada perintah pimpinan. Nah, ini sekaligus perlu dipahami bedanya antara Polri dengan TNI. Kalau TNI itu doktrinnya adalah komando. Iya. Kalau polisi dia punya kewenangan yang Diskresi. disebut diskresi. Ini norma universal Iya. di seluruh dunia, Iya. bukan hanya berlaku di Indonesia. Pertanyaannya gini Pak Ali, apakah dengan melibatkan TNI Polri ini bentuk sinergisitas positif kaitan supaya program Inpres ini berjalan dengan baik, atau karena memang ada misleading, kelemahan sektor sipil nih yang mungkin tadi kaitan agak susahnya melibatkan secara kolektif sesuai dengan program yang udah dicanangkan. Kalau kita lihat suara-suara khususnya netizen ya, dan yang bisa kita screenshot aspirasi warga itu kan paling cepat itu di obrolan di netizen itu ya, di Twitter, Facebook, di Media medsos. sosial. Maka kita bisa melihat ada dua perspektif dalam melihat fenomena keterlibatan militer atau Polri dalam urusan pangan ini. Satu sisi tadi itu lintas sektor itu, sinergisitas lintas sektor. Tadi saya katakan dalam situasi tertentu ketika urusan pangan itu dianggap sebagai ancaman keamanan stabilitas nasional, maka sebagian menganggap maka perlu langkah-langkah lintas sektoral. Saling koordinasi. Nah, Untuk memudahkan ya. memudahkan, tapi harus digarisbawahi, Bang Egoy, bahwa keterlibatan militer atau TNI maupun Polri itu sifatnya hanya perbantuan, bukan leading sektornya. Sama seperti ini loh, Kementerian ATR BPN kan lagi marak tuh mafia-mafia tanah. Makanya mereka juga banyak kayak pagar laut kemarin dia koordinasi dengan angkatan laut, dengan kepolisian. Itu kan melibatkan sektor di instansi lain. Karena mungkin dari sektor itu kan masalah keamanan Kaitan juga, kewenangan ATR BPN itu ada tingkat kesulitan gitu ada ya. kesulitan mungkin di lapangan. Mungkin TNI Polri kan ya contohnya kecilnya aja, kita di tiap wilayah aja ada Babinsa, ada Binmaspol. Yang itu juga perbantuan pemerintah daerah loh, kayak kelurahan pasti ada Babinsa, Binmaspol. Karena dia pasti kan membantu proses atau program pemerintah daerah atau pemerintah pusat kan. Ya sah-sah aja, memang dia tahu teritorial juga. Yang mana kaitannya tujuannya adalah pertahanan dan keamanan. Iya. Tapi Tapi ini nggak jauh beda kali ya Pak Ali ya. Tapi yang perlu digarisbawahi ya, tadi pendapat pertama itu ya untuk kecepatan penanganan program swasembada pangan yang saat ini lagi dikampanyekan, dipromosikan oleh pemerintah kita. Maka keterlibatan militer dan Polri itu mereka dilibatkan. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi adalah Untuk mengawal ya. untuk mengawal. Hanya sifatnya perbantuan. Nah, yang kedua, memang ada suara-suara yang menganggap apakah ini melemahkan institusi sipil,
dengan keterlibatan institusi militer maupun Polri dalam urusan pangan. Apakah memang nggak cukup ditangani oleh Kementerian Pangan, memang nggak cukup ditangani Kementerian Perdagangan, sehingga kita perlu melibatkan instrumen militer maupun kepolisian. Nah, ada suara kedua memang semacam itu. Mereka menganggap gini, karena gini Pak, secara teori hubungan sipil dan militer di dalam pemerintahan yang demokratis itu, peran militer itu subordinasi dari pemerintahan sipil. Jadi pemerintahan yang demokratis itu harus meminimalisir peran-peran militer di ranah sipil. Makanya reformasi 98 salah satu tuntutan yang disuarakan saat itu adalah pemisahan divisi ABRI. Kembalikan ABRI pada fungsi profesionalismenya. Nah, tadi memang secara teori hubungan sipil militer itu bahwa militer tunduk ke otoritas sipil. Tetapi perlu digarisbawahi, para pemikir hubungan sipil militer seperti misalnya tokoh bernama Samuel Huntington itu mengingatkan, oke, dalam pemerintahan yang demokratis, ruang militer di ranah sipil itu perlu dibatasi. Tetapi ketika otoritas sipil itu lemah di dalam pemerintahan demokratis, maka akan membuka ruang militer untuk mengambil alih. Nah, pertanyaannya itu Karena darurat ya. Nah, pertanyaannya itu kemudian, apa indikator otoritas sipil lemah? Itu jadi perdebatan. Mungkin kita bisa mengasumsikan hari ini ya, ketika reformasi 98 di Indonesia menempatkan Polri harus kembali ke fungsinya, tidak seperti zaman Orde Baru saat itu. Semua wali kota, bupati itu kan masyarakat sipil, masyarakat pemimpin yang dipilih oleh masyarakat secara langsung melalui pemilihan umum. Nah, tapi yang terjadi apa? Kasus korupsi, kolusi, nepotisme itu semakin tinggi. Mereka berikan kepercayaan, justru malah korupsinya gede-gedean. Malah sampai di ranah terbawah pun korupsi. Nah, itu udah kolektif semua. Dana desa sampai dana desa ini. Kalau dulu kan mana berani gitu. Tapi gini, ada nggak sih resiko kaitan kewenangannya dengan keterlibatan TNI Polri yang berpotensi tumpang tindih terhadap regulasi? Ada nggak sih resiko itu gitu? Kaitan kewenangan. Tapi ada satu sisi ada regulasi pasti kan. Nah ini resikonya apa kira-kira? Ya, kalau dibilang ada resikonya enggak sih? Ada. Tetapi saya katakan tadi ya, secara formal tugas pokok TNI atau Polri itu bukan ngurusi pangan. Jadi tugas saat ini yang kita lihat cetak sawah, pendampingan, itu sifatnya situasional. Jadi maka dengan sifat yang situasional ini, kita perlu mengawal jangan sampai ini menjadi tugas pokok yang sifatnya rutin dari Polri atau TNI. Ketika ini justru menjadi tugas yang sifatnya rutin, maka akan mensubordinasikan peran-peran lembaga sipil, kementerian, bulog dan sebagainya. Nah, kenapa? Seperti saya katakan tadi, bahwa secara teori demokrasi itu harus membatasi instrumen militer di ranah sipil. Kalau ini kemudian menjadi sifatnya bukan temporal, tapi permanen, menjadi sebuah rutinitas, maka ini akan membawa resiko pada ciri-ciri dari sebuah negara yang non-demokratis atau kembali ke otoritarianisme. Sebuah pemerintahan yang otoriter itu dicirikan oleh keterlibatan militer terlalu jauh di dalam urusan sipil. Tapi harapannya nggak ke arah sana lah ya. Kita semua berharap lah Bang RW bahwa ini sifatnya situasional. Yang tujuannya tadi mempertimbangkan resiko ketahanan atau keamanan. Ya. Kalau seandainya nih menurut Pak Ali, idealnya
kalau harus dirumuskan ulang berdasarkan aturan undang-undang ketentuan berlaku tentang tupoksi aparat militer ataupun TNI dan Polri. Menurut Pak Ali ini dalam hal ini idealnya seperti apa sih? Iya, gini, tugas pokok utama institusi TNI yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang itu ada dua sebenarnya, Pak. Yang pertama, tugas yang disebut dengan operasi militer perang, OMP. Ini alasan utama keberadaan institusi militer dalam sebuah negara. Di seluruh dunia, tugas pertama dan utama mereka adalah operasi militer perang. Bahwa institusi TNI itu kehadiran institusi TNI dalam sebuah negara itu dipersiapkan untuk menghadapi perang. Perang itu ya ancaman militer dari negara lain. Nah, yang kedua, ada tugas yang disebut dengan OMSP, operasi militer selain perang. Tetapi operasi militer selain perang itu tidak bisa serta-merta dijalankan oleh TNI. Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, bahwa keterlibatan militer itu merupakan keputusan politik presiden atas pertimbangan DPR. Perpres impres itu keputusan politik presiden setelah mendapatkan rapat dengar pendapat dengan DPR misalnya. Gejolak harga pangan, kenaikan harga beras, kelangkaan beras di beberapa daerah ini dapat mengganggu stabilitas nasional, keamanan nasional. Maka atas pertimbangan DPR itulah Presiden mengeluarkan impres atau peraturan presiden untuk memobilisasi militer terlibat dalam urusan pangan. Yang kedua, keterlibatan militer dalam OMSP itu ketika institusi sipil itu tidak mampu. Ketika institusi sipil tidak mampu, maka secara otomatis militer akan dilibatkan. Dan yang ketiga, syarat OMSP itu ketika negara dalam keadaan chaos, kacau balau, darurat militer, darurat sipil dan sebagainya, maka militer itu kecenderungan akan mengambil alih. Jadi gitu. Harapan Pak Ali nih kaitan keterlibatan TNI Polri dalam tugas impres ketahanan pangan ini. Kira-kira apa nih dari sudut Pak Ali yang mana punya latar belakang disiplin ilmu tentang politik, hukum, dan keamanan? Oke, harapan saya bahwa keterlibatan militer maupun Polri dalam urusan pangannya sifatnya situasional dan sifatnya situasional berbantuan, bukan tugas yang sifatnya permanen. Harapan saya di situ. Jadi ketika swasembada pangan sudah tercapai, sudah berjalan, stabilitas harga beras sudah normal, kelangkaan beras sudah normal, atau kelangkaan pangan sudah normal, maka kembalikan institusi TNI pada fungsi profesionalismenya. Begitu juga dengan Polri. Jadi harapan saya, ya ini sifatnya situasional, bukan sebuah tugas yang sifatnya rutinitas atau tugas permanen dari institusi TNI atau Polri. Menurut Pak RW kali ada pandangan kaitan ketahanan pangan saat ini dan keterlibatan yang apa yang disampaikan Pak Ali tadi ini saya banyak banyak nangkepnya gini. Jadi tentara ini atau Polri jangan nggak terlibat sampai jauh atau menjadi tugas pokok yang tetap. Jadi hanya mengawal jalannya proses ini. Setelah proses ini sudah jalan, ya udah tentara kembalikan lagi ke barak, polisi kembalikan lagi kan ini juga, karena bisa jadi timbul persepsi negatif ke pemerintah kalau sampai ini dijadikan program ketahanan pangan ini keterlibatan TNI dan Polri sampai terlalu dalam, akan jadi polemik juga untuk pemerintah. Iya, karena dan praktek di lapangan itu yang kita lihat ya, ada beberapa layer peran yang dimainkan oleh institusi TNI maupun Polri. Yang pertama itu mereka dalam konteks pangan ini adalah fungsi tugas perbantuan di sektor pengawasan,
bagaimana mereka mengawasi distribusi pangan sampai ke bawah. Ya. Yang kedua yang saya lihat itu fungsi-fungsi penindakan. Misalnya ada mafia pangan. Ya. Nah, Mainin harga gitu ya Polri yang kita lihat kemarin maupun TNI kan ikut Jadi cepat ya untuk penindakannya. cepat ya. Contoh gini juga kayak di saat pemilihan umum KPU itu kan tugas komisioner KPU dan Panwas ya. Tapi melibatkan TNI dan Polri untuk pengawalan supaya distribusi ini jelas dan tepat dan benar. Ya. Gitu. Dan tapi TNI Polri ini tidak terlibat politik praktisnya. Ya. Makanya setiap pas pemilihan umum TNI Polri itu nggak ikut meriksa sampai ke dalam penyimpanan TPS. kotak suara. Dia nggak akan itu. Pasti di luar area, di TPS pun TNI Polri itu di luar area TPS. Hanya untuk pengamanan, ya luar aja gitu. Itu udah tepat. Sebetulnya sih nggak jauh beda sama hal kayak gitu. Diperlukan untuk apa pengawalan aja lah, pengamanan. Karena supaya tepat, tidak ada penyelewengan suara, penggelembungan suara gitu kan. Ya, mungkin sama mungkin di sektor pertanian ini ya gitu juga mungkin setelah itu udah selesai ya udah TNI Polri balik lagi lah Tugas pokok. ya. Ya sebenarnya sah-sah aja sih itu. Iya. Iya. Penutup Pak Ali, kesimpulan dari diskusi kita tentang ketahanan pangan ini. Iya, apa itu simpulkan tadi udah banyak simpulan. Ya intinya Benang merahnya lah, benang merahnya. bahwa peran TNI maupun Polri dalam urusan pangan ini sebenarnya secara formal tidak sesuai dengan tugas pokok utamanya yang diatur di dalam konstitusi maupun undang-undang dasar, undang-undang yang mengatur tentang TNI maupun undang-undang yang mengatur tentang kepolisian. Nah, keterlibatan mereka itu dikecualikan dalam sifatnya situasional ketika pangan ini dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional. Dan persepsi atau penilaian pangan terhadap sebagai ancaman keamanan nasional itu sebenarnya subjektif. Aman atau tidak aman sifatnya subjektif. Aman menurut kita belum tentu aman menurut orang lain. Nah, harapan saya terakhir tadi saya ulangi kembali ya, keterlibatan mereka hanya sifatnya situasional. Jangan sampai ini menjadi tugas yang sifatnya permanen, rutin sehingga membuat Polri maupun TNI bukan menjalankan fungsi-fungsi yang sebagaimana mestinya militer yang profesional.